Anissa Dwi Ramawati, NIM A51019014 akan menyampaikan perumusan masalah dan teknik menentukan rumusan masalah. Yang pertama, perumusan masalah. Dalam proses penelitian merupakan suatu hal yang elementer bagi setiap peneliti untuk mengkonstruksikan perumusan masalah pada bagian akhir dari bab pendahuluan. Suatu rumusan masalah umumnya diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh peneliti. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian tersebut. Yang kemudian ada teknik menentukan rumusan masalah. Yang pertama yaitu menentukan topik permasalahan yang ingin diteliti. Selanjutnya yang kedua, menentukan hal-hal yang menjadi pertanyaan pada penelitian secara kritis. Yang ketiga, memastikan rumusan masalah yang memiliki nilai penelitian memiliki manfaat dan jelas. Yang keempat, hubungkan rumusan masalah dengan teori yang ada. Kemudian yang terakhir, susun kalimat rumusan masalah sesuai dengan topik permasalahan dan judul penelitian. Selanjutnya adalah penentuan judul. Menurut Soekidjo Nototmadjo 1993, judul penelitian adalah cerminan dari tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dirumuskan dari rumusan masalah penelitian. Atau dengan kata lain, tujuan penelitian merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian, sehingga judul penelitian juga harus mencerminkan masalah penelitian. Judul sejatinya merangkum gagasan utama penelitian, sehingga judul yang baik berisi kata-kata sedikit mungkin yang diperlukan untuk menggambarkan secara memadai isi dan tujuan penelitian, sehingga tidaklah diragukan lagi bahwa judul merupakan bagian dari sebuah karya ilmiah yang paling banyak dibaca dan biasanya dibaca terlebih dahulu. Selanjutnya, teknik penentuan judul. Yang pertama, terhindar dari perangkaian kalimat. Yang kedua, judul penelitian yang menarik minat peneliti. Yang ketiga, judul yang dipilih yang mampu dilakukan oleh peneliti. Yang keempat, judul hendak mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang kelima, ketersediaan data judul penelitian yang akan dipilih sedapat mungkin tersedia datanya, menunjukkan hubungan antara variabel yang mengandung hipotesis atau utama, dibatasi hingga 10-15 kata substansif. Yang ke-8, jangan masukkan studi atau analisis dan konstruksi serupa. Yang 9, judul biasanya berbentuk frase tetapi juga berupa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tangga Dewi, NIM A51019003. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan dari presentasi kelompok kami, yaitu metodologi. Metodologi penelitian yaitu cara bagaimana kita melakukan penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna untuk mendapatkan ilmu pengetahuan maupun menemukan ilmu baru. Secara etimologi, metode penelitian adalah menjelaskan secara teknis
seperti hanya mengungkapkan cara, metode, maupun trik. Karena dalam konteksnya adalah melakukan sebuah penelitian, maka dasar yang paling fundamental yang harus dimiliki adalah bagaimana kita mengetahui proses menjalankan penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian. Untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Observasi terbagi menjadi 3, yaitu observasi partisipasif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak terstruktur. Kemudian ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan syarat pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan kepada responden merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk sebuah penelitian. Penting untuk diketahui sebelum kuesioner diberikan kepada responden, kuesioner harus diuji terlebih dahulu sebelum untuk mengetahui jika soal-soal atau butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliable. Kemudian ada interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau sebuah wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan atau untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Seperti kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diuji kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Kemudian ada studi pustaka. Studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliable dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir ada studi dokumen. Penelitian pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau sebuah foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahbubi, NIM A5101938. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian. Nah, menurut Mas Mias, yaitu pada tahun 1976, desain penelitian adalah merupakan suatu rencana yang membimbing penelitian dalam proses pengumpulan analisis dan interpretasi observasi. Maksudnya yaitu suatu model pembuktian logis yang kemungkinan peneliti untuk mengambil inferensi mengenai hubungan atau korelasi kasual antar variabel di dalam suatu penelitian. Nah, ada juga dari peneliti lain, yaitu adalah Silayen. Dia berpendapat bahwasanya desain penelitian adalah sebuah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu penelitian. Nah, ada juga yaitu menurut ahli lainnya, di mana mereka berpendapat bahwasanya desain penelitian itu dapat diartikan sebagai sebuah rancangan atau rencana kerja yang terstruktur dalam hubungan antara suatu variabel. Nah, secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil riset yang dilakukan itu dapat memberikan suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul atau hipotesis-hipotesis yang muncul dari pelaksanaan riset tersebut. Nah, rencana tersebut itu mencakup hal-hal yang akan dilakukan, mulai dari membuat hipotesis tadi ataupun pertanyaan-pertanyaan dan implikasinya secara operasional hingga pada menuju pada tataran akarnya itu. Nah, dalam desain penelitian itu ada beberapa macam, di mana yang pertama ada desain penelitian eksperimental,
Terus yang kedua ada desain penelitian survei, terus ada desain penelitian longitudinal, terus ada juga desain penelitian studi kasus, terus penelitian kualitatif, eksperimen, dan kuantitatif. Nah, itu mungkin dari saya dan akan dilanjut oleh teman saya berikutnya. Perbedaan metodologi dan desain penelitian. Satu, metode penelitian mengacu pada teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, desain penelitian mengacu pada cetak biru yang Anda siapkan menggunakan metode penelitian yang dipilih dan itu menggambarkan langkah-langkah yang perlu Anda ambil, karakteristik metode penelitian dan desain penelitian. Yang ketiga, kedua metode penelitian serta desain penelitian sangatlah penting untuk berhasil menyelesaikan setiap proyek penelitian. Yang keempat, metode penelitian adalah kerangka kerja longgar atau pedoman dari mana seseorang harus memilih satu dan kemudian menerapkan desain penelitian pada metode ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima, metode penelitian fokus terutama pada pengumpulan data, tetapi desain penelitian memberikan gambaran keseluruhan proyek penelitian.